Dan pemirsa, pemenang Pilgub Jakarta Pramono Anung yakin bahwa ia dan pasangannya Rano Karno dapat bekerja sama dengan semua pihak saat memimpin Jakarta. Pemenang Pilgub Jakarta Pramono Anung yakin bahwa ia dan pasangannya Rano Karno dapat bekerja sama dengan semua pihak saat memimpin Jakarta. Hal itu ia ungkapkan saat melakukan pertemuan dengan Ketua DPRD sekaligus Ketua DPW Partai Keadilan Sejahtera Jakarta, Hoirudin. Pramono pun tak menjawab ketika ditanya apakah akan menggandeng elit politik partai anggota Kimples dalam pemerintahannya di Jakarta. Namun Pramono mengaku bahwa jika nanti sudah dilantik, ia akan sangat terbuka bagi semua pihak. Nanti kalau dilantik menjadi gubernur, saya pasti sangat terbuka. Dan saya adalah orang yang juga sangat terbuka. Dan saya meyakini hari ini kami berdua berdiskusi 1 jam lebih. Di situ saja saya sudah bisa menangkap bahwa kami pasti bisa bekerja bersama-sama. Ditemui di tempat yang sama, Ketua DPRD Jakarta Hoirudin menekankan bahwa PKS tidak akan menjadi oposisi dalam pemerintahan Pramono Rano. Kita bersama-sama mengelola Jakarta. Semua yang baik buat warga Jakarta kita akan putuskan bersama-sama. Ada salah posisi. Ketua DPRD Jakarta itu juga mengatakan bahwa pihaknya akan bekerja sama dengan eksekutif untuk membangun Jakarta. Lantas, apakah Koalisi Indonesia Maju Plus akan merapat ke Pramono Rano? Roy Andriansah, Jakarta. Dan pemirsa, untuk membahasnya lebih lanjut, kami sudah terhubung dengan juru bicara Pramono Rano, Aldi Perdana Putra, dan juga Deputi Bapilu Partai Demokrat, Kamhar Lakupati, dan juga Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Mas Adi Praitno. Selamat sore, Bapak-Bapak sekalian. Selamat sore, Mbak. Selamat sore semua. Baik, yang pertama saya ingin ke Bang Kamhar. Bang Kamhar, ini PKS dan belakangan PKB yang merupakan pendukung dari pasangan Ridho, begitu ini sudah menyatakan dukungan kepada pemerintahan Pramono Rano. Bagaimana untuk tidak oposisi begitu ya? Bagaimana kemudian dari partai-partai lain yang memang berada dalam yang mendukung Ridwan Kamil ataupun dalam lingkungan Kimples begitu? Ini sama-sama akan mengusung juga dari Mas Pram, Bang Kamhar? Terima kasih Mbak Nisa. Jadi pasca penetapan KPU terhadap hasil Pilgub Jakarta, seluruh pimpinan-pimpinan partai politik, utamanya yang menjadi pengusung kompetitor daripada Mas Pram dan Bang Dul, itu sudah dibangun komunikasi oleh Mas Pram maupun Bang Dul, dan termasuk Partai Demokrat. Ketua DPD Partai Demokrat Jakarta itu sudah berkomunikasi dengan Mas Pram, dan saya kira sudah menjadi pengetahuan bersama bahwa seluruh pimpinan partai juga bisa menerima hasil Pilgub Jakarta. Itu ditandai dengan tidak adanya proses tindak lanjut untuk sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi. Itu sebagai tanda bahwa sesungguhnya hasil Pilgub Jakarta itu sudah diterima oleh semua. Itu yang pertama. Yang kedua juga bahwa figur Mas Pram ini sendiri adalah politisi senior, politisi ulung yang punya jam terbang tinggi dan pengalaman di pemerintahan baik di legislatif maupun di eksekutif, yang selama ini memiliki rekam jejak komunikasi politik yang baik dengan seluruh elit-elit politik. Oleh karena itu rekam jejak tersebut nyaris tidak ada barrier atau penghalang bagi Mas Pram maupun Bang Dul untuk membangun komunikasi dengan elemen-elemen politik lainnya, termasuk pimpinan-pimpinan partai politik yang mengusung kandidat yang berbeda dari mereka. Oleh karena itu, rekonsiliasi atau penerimaan pasca Pilkada Jakarta, Pilgub Jakarta itu bisa berjalan cepat dan bisa diterima oleh semua. Selanjutnya adalah kami juga tentu memiliki pandangan, dan itu sudah disampaikan oleh Ketua DPD Partai Demokrat Jakarta, apa yang menjadi aspirasi kader, apa yang menjadi harapan Partai Demokrat, termasuk tentunya dalam pemerintahan ke depan antara pusat dan daerah ini harus ada kolaborasi dan sinergi. Bagaimanapun Jakarta masih akan menjadi sentrum of gravity, masih menjadi sentral dari seluruh proses dinamika yang ada di bangsa ini. Oleh karena itu menjadi sangat vital, menjadi sangat relevan untuk mendapatkan atensi tersendiri untuk
terbangun kolaborasi sinergi seluruh elemen pemerintahan pusat dan daerah. Betul. Oleh karena itu kami berpandangan bahwa memang hasil Pilgub Jakarta ini akan diterima oleh semua dan ini akan kami optimis bahwa semua partai-partai yang ada perwakilannya di DPRD Jakarta juga akan mensupport apa yang menjadi program-program pemerintah Jakarta ke depan. Oke, Bang Kamhar, ini akan mensupport program pemerintah Jakarta ke depan. Kemudian kalau dari Bang Aldi sendiri dengan adanya keputusan PKS, apakah kemudian kalau kita melihat memang Mas Pram ini melakukan langkah diplomasi politik yang satset begitu ya, kemudian sudah merapat PKS bersama dengan Mas Pram begitu, apakah ini juga ada potensi kemungkinan dari partai-partai lain yang berada di Kim Plus ini juga akan bergabung, akan merangkul juga dari partai-partai yang ada di Kim Plus, Mas Aldi? Ya memang sejak awal ini kan Mas Pram ini mempunyai komunikasi yang baik seperti yang tadi disampaikan bahwa dengan seluruh petinggi-petinggi partai maupun sampai dengan elemen ke bawahnya Mas Pram ini mempunyai komunikasi yang baik. Dan juga perlu diketahui bahwa Mas Pram ini akan menjadi gubernur pertama setelah Jakarta ini tidak lagi menjadi ibu kota. Oleh karena itu Mas Pram memutuskan untuk membuka bagi seluruh elemen politik yang ingin membantu untuk mensukseskan Jakarta ke depannya dengan tangan sangat terbuka. Nah, hal itu tentunya akan menjadi komunikasi, bahkan bukan hanya sudah komunikasi dengan Pak Hoirudin Ketua DPRD bahwa bersetiap tidak akan adanya oposisi, dan nantinya juga akan berkomunikasi juga dengan Kim Plus dan juga bahkan mungkin program-program yang baik dari paslon 1 maupun paslon 2 yang disampaikan pada saat kampanye juga mungkin akan kami tampung untuk bisa membangun Jakarta lebih baik. Karena tujuannya itu adalah ini adalah pertama kalinya Jakarta sudah tidak lagi menjadi ibu kota, menjadi daerah khusus yang dimana kita semua ini menghadapi tantangan yang baru. Ditambah lagi tujuan untuk menjadikan kota global ini tidak bisa kita menjalankan visi dan misi ini sendiri, tentunya perlu banyak bantuan dari segala pihak. Oke, nah Mas Pram, bila PKS ini sudah mendukung dari Mas Pram begitu ya, kalau Anda melihat begitu langkah ini menunjukkan memang kepiawaian dari Mas Pramono untuk meredam dalam potensi mungkin oposisi dan juga membangkung dukungan luas di legislatif begitu. Bagaimana dengan dari eksekutifnya sendiri nanti perjalanannya, Mas Adi Prayitno? Ya, dua hal. Pertama, memang tradisi politik kita itu adalah politik gotong royong dan kerjasama pasca pemilihan. Ini bukan hanya terjadi pada pilkada, tapi juga terjadi pada pilpres. SBY, Jokowi, dan Prabowo Subianto memang cenderung merangkul pihak-pihak yang kalah. Mungkin ini soal habit dan culture politik kita secara umum. Nah, tapi menurut saya yang kedua, ini kan membawa efek buruk bagi demokrasi. Karena bagi saya kompetisi politik seperti pilkada, yang menang ya berkuasa, yang kalah jadi oposisi. Kalaupun toh tidak ada oposisi, tidak ada kerjasama politik misalnya, tapi jangan menghilangkan bagaimana bahwa proses check and balances itu harus terus dilakukan oleh partai-partai politik. Jadi politik kita itu sekalipun berkawan dengan Pramono misalnya, kawan-kawan Demokrat, kawan-kawan yang lain yang kalah kemarin di Kim Plus, itu bukan berarti harus menghilangkan sikap kritisisme mereka terkait dengan pemimpinan Pram dan Sidul untuk 5 tahun yang akan datang. Karena ini bahaya bagi demokrasi, karena saya khawatir atas nama soliditas, atas nama perkawanan politik, atas nama rekonsiliasi, hal-hal yang sifatnya kritikal yang mesti disampaikan itu tidak tersampaikan. Jadi ada perasaan tidak enak sebenarnya kalau yang kalah itu juga harus menjadi bagian dari pemenang ya. Jadi dalam konteks itulah saya terus menaruh harapan, sekalipun Kim Plus lah khususnya misalnya tidak mau jadi oposisi atau tidak langsung menjadi bagian dari koalisi pemerintah, tapi jangan pernah menghilangkan sikap kritis, sikap oposan, dan hal-hal lain jika ada kebijakan yang dibuat oleh Pram dan Sidul itu, kebijakannya tidak berpihak kepada masyarakat di Jakarta, ataupun kebijakannya tidak sesuai dengan ekspektasi, tidak sesuai dengan visi misi yang disampaikan sepanjang kampanye itu. Itu yang saya kira memang menjadi catatan penting ya. Ya, oke. Nah, tapi kira-kira kalau dari perkiraan Anda, begitu prediksinya seperti apa? Apakah dari Kim Plus, kalau memang yang menyatakan tidak oposisi secara terang-terangan, kan ini adalah PKS. Bagaimana dengan partai-partai lainnya? Apakah mereka juga akan merapat juga begitu bersama dengan Mas Prabowo? Ya, sebenarnya tergantung kebutuhan politik. Dalam sistem presidensialisme multipartai ekstrim di Indonesia, termasuk di Jakarta, koalisi dan oposisi itu memang seringkali berjalan cukup dinamis.
Bahkan koalisinya itu sebenarnya berbasiskan isu, bukan berbasiskan ideologi ataupun berbasiskan faksionalisasi dalam pilkada. Kita ingat persis sepanjang Anies Baswedan jadi gubernur di Jakarta misalnya, partai-partai yang kalah dalam pilkada saat itu dalam banyak hal cukup mendukung kebijakan politik Anies Baswedan. Saya cukup meyakini kalau partai-partai yang kimplas misalnya tidak seperti PKS ataupun tidak mau jadi oposisi, saya hakul yakin di berbagai isu akan menemukan titik temu dengan Pram dan Sindul. Jadi dalam konteks itulah saya selalu mengatakan dalam sistem politik kita secara umum memang membawa cacat bawaan. Kita berharap ya, soal oposisi yang kalah dalam pilkada itu akan terus menyalak di luar kekuasaan itu agak rumit. Menyalak dan jadi oposisi itu kalau kemudian kepentingan politiknya tidak diakomodir dan isu-isu politiknya tidak bertemu. Tapi kalau isu politiknya bertemu, sekalipun saling berhadapan di pilkada, saya hakul yakin mereka akan rukun dan akan kerjasama. Ya itulah politik kita memang sejak awal. Ya. Coba kita konfirmasi ke Bang Kamhar, bagaimana nih Bang Kamhar kalau misalkan dari partai-partai politik yang lain yang ada di Kimplas, apakah memang tetap akan ada yang oposisi? Bagaimana komunikasi Anda bersama dengan dari Koalisi Indonesia Maju sendiri, Bang Kamhar? Fungsi check and balance terhadap eksekutif nantinya tentu akan tetap ada sekalipun tidak satu pun misalnya pada saatnya nanti partai yang mendeklarasikan diri sebagai oposisi, tetapi fungsi check and balance itu ada di parlemen, ada di legislatif tentunya, dan semua partai saat ini termasuk Partai Demokrat tentu kita memonitor apa yang menjadi visi misi program prioritas yang ditawarkan oleh Mas Pram dan Bang Dul kemarin. Itulah yang sesungguhnya sejatinya menjadi kontrak politik dengan rakyat, karena itu tentu itu yang akan menjadi pegangan dan pedomannya untuk mengevaluasi, untuk memonitor proses pemerintahan ke depan. Tentu posisi sebagai koalisi yang berada di luar pengusung Mas Pram Bang Dul itu bukan berarti juga tidak bisa membangun sinergi, karena seperti tadi yang disampaikan Mas Adi, ya aliansi-aliansi itu bisa terjadi secara strategis sifatnya. Ketika ada kesamaan isu pasti akan jalan bersama. Sebaliknya ketika tidak ada isu yang ketemu juga bisa berhadapan-hadapan. Namun kami meyakini dalam konteks pemerintahan di Jakarta ya khususnya, memang ini ada tantangan tersendiri karena ini baru pertama Jakarta menjadi statusnya bukan ibu kota negara dalam dinamikanya ke depan. Tetapi kami percaya bahwa Jakarta masih menjadi titik sentral Indonesia beberapa waktu ke depan. Karena itu kolaborasi sinergi dari antara pusat dengan daerah, pemerintah Jakarta khususnya di bawah kepemimpinan Mas Pram pada saatnya nanti, ini menjadi sangat-sangat penting. Kita ke Bang Aldi Wardana terakhir. Bang Aldi, ini karena Mas Pram tengah membentuk dari tim transisi begitu, karena kita melihat juga di DPRD dari Partai Koalisi Indonesia Maju ini juga sangat banyak begitu. Apakah dari tim transisi yang dibentuk oleh Mas Pram ini juga melibatkan dari Koalisi Indonesia Maju, Mas Aldi? Ya, halo, agak terputus, Mbak. Apakah dalam pembentukan tim transisi yang sedang dibentuk oleh Mas Pram ini berkomunikasi bersama dengan Koalisi Indonesia Maju, melibatkan juga dari Koalisi Indonesia Maju, karena kita melihat juga bahwa Koalisi Indonesia Maju di DPR kan jumlahnya juga cukup sangat banyak ya di DPRD, Mas Aldi? Tentunya tim transisi ini dan juga Mas Pram nantinya pasti akan melakukan komunikasi intens terhadap seluruh pihak, terutama juga dengan Koalisi Indonesia Maju yang menjadi majority di dalam DPRD ya. Kenapa? Karena ini akan mempengaruhi faktor-faktor 100 hari kerja Mas Pram untuk menjalankan programnya. Nah, tapi untuk dalam keterlibatan langsungnya kami belum memutuskan, tapi dalam menyiapkan segala halnya dari aspek birokrasi sampai persiapan 100 hari program kerja 100 hari Mas Pram, itu pasti akan melibatkan dan juga akan selalu sharing lah, bertukar pikiran, bertukar pendapat untuk bisa memastikan seluruh program-program itu dapat terlaksana dengan baik dan bisa langsung dirasakan impact-nya oleh seluruh masyarakat Jakarta. Jadi memang kami memang pasti, sangat dipastikan akan terus berkomunikasi dengan Koalisi Indonesia Maju, tapi bukan berarti komunikasi ini mentiadakan check and balance ke depannya. Saya sepakat juga bahwa check and balance ini pasti akan selalu ada, cuman bentuk komunikasi ini adalah berarti bentuk sosok Mas Pram ini yang sebenarnya
memang terbuka dan tidak punya masalah dengan siapapun itu, sehingga menurut saya ini penting kenapa agar dapat bisa memuluskan dari seluruh program-program Mas Pram, sehingga tidak ada dinamika yang tidak penting lah untuk dalam menjalankan programnya. Oke, baik, kalau begitu tentu dari proses check and balances ini juga kita harapkan berjalan tidak ada hambatan, begitupun juga dengan kinerja dari pemerintahan Mas Pramono Anung. Kalau begitu terima kasih banyak atas pandangan dan juga informasinya Bapak-Bapak sekalian. Juru bicara Pramono Rano Aldi Perdana Putra, Deputi Bapilu Partai Demokrat, Kamhar Lakumani, dan juga Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Mas Adi Prayitno. Salam sehat selalu Bapak-Bapak.